Ferrari, oh Ferrari. Entah apa yang sedang terjadi dengan tim ini ya kan. Udah puasa nggak buka-buka, performa mobil mereka nggak sesuai harapan, masalah dalam internal tim, dan masih banyak lagi masalah-masalahnya yang bikin tifosi pusing. BTW kalau kalian sadar, terakhir kali gue bahas Ferrari ya, dimana gue bahas Ferrari secara main topiknya, ialah ketika gue bahas bisakah Ferrari kembali menjadi juara dunia di 2023. Dan setelah 3 balapan, gue masih pede sih. Pede kalau itu nggak bakal terjadi tapi. Oke, serius dikit nih. Alasan kenapa gue sejauh ini nggak bahas soal Ferrari ya males aja cuy. Dan pengen bahas tim lain. Habis bosan juga kan kalau Ferrari terus yang gue roasting. Alah, di video-video lu yang lain juga lu selalu bawa Ferrari untuk di roasting. Dan lu juga paling mau ngumpulin dulu kan cakra-cakra kelawakan Ferrari musim ini. Terus lu jadiin satu video biar makin sengsara para tifosi nanti lu roastingin. Bisa juga sih. Tapi enggak. Serius. Gue emang lagi malas aja cuy. Nah, gue akan coba bahas topik yang sedikit sehat lah ya untuk Ferrari musim ini. Dan gue mau bahas mengapa gue masih yakin nih sebenarnya ya bahwa Ferrari bisa bangkit musim ini. Nah, Ferrari datang ke musim ini dengan harapan besar ya. Kayak biasa, dengan kehadiran Babe Fred Vasseur sebagai tim prinsipal baru menggantikan Mattia Binotto dan beberapa perubahan yang dibuatnya, mungkin Ferrari akan kembali ke jalan yang benar. Namun saat testing, mobil mereka emang terlihat dibandingkan testing musim lalu. Mereka nggak terlalu menonjol kayak musim lalu, dan ada kemungkinan bahwa Aston Martin akan menyulitkan tim papan atas. Tibalah di Bahrain Grand Prix dan itu benar. Tapi sebenarnya pace Ferrari di qualifying masih ya lumayan lah. Tapi di bawah Red Bull yang kemungkinan akan kembali mendominasi di musim ini. Di Bahrain Grand Prix, mobil Ferrari itu emang struggle dengan tire deck. Yang dimana ini salah satu masalah mereka juga musim lalu gitu kan ya. Lalu masalah makin menjadi ketika mobil Saipul memferrarikan diri, yaitu tidak lain dari bermasalah yang harus membuatnya DNF. Emang ada-ada aja lah cobaannya ya kan. Musim lalu ngeprank, mesinnya bermasalah. Musim ini mesinnya ngeprank Saipul. Tapi kelewatan ngepranknya apa bentar bermasalah. Dan Kartono pun juga nggak bisa berbuat banyak dan hanya mampu finish di posisi keempat. Awal yang buruk lah tentunya dari Ferrari. Podium bisa cuy, tapi terbuang begitu aja karena masalah mobil. Nah, ini yang bikin mind blowing sih. Saipul di Bahrain kalau nggak salah tuh sempat berapa kali mengganti komponen mesin. Dan baru balapan kedua aja, langsung dah dia kena 10 grid penalti karena mengganti komponen mesin di luar batas. Buset dah, ini mah di pertengahan musim baru kena grid penalti. Ini baru balapan kedua udah kena. Kalau misal balapan kedua aja udah kena, gimana nanti pas pertengahan musim ya kan? Bisa-bisa ya nanti pas pertengahan musim, Ferrari malah start dari mana bang? Dari Bahrain lagi. Oh enggak lah, dari Fiorano aja dah. Dan kalau bisa nggak usah ikut balapan dah, biar nggak gue ganti mesin lagi. Di Saudi, Saipul sebenarnya mampu tampil solid di qualifying dengan finish di P2. Tapi sayangnya karena grid penalti yang gue bilang tadi, dia harus turun ke P12. Dan saat race, Kartono yang start di depan juga lagi dan lagi gak bisa keep up sama pembalap di depan. Ini juga merupakan salah satu masalah Kartono musim lalu. Dan musim ini juga terjadi lagi. Pace dia gak bisa mengimbangi yang di depan. Sementara Saipul mampu comeback, tapi karena ketidakberuntungan strategi karena timing safety car ya, turun lagi dia ke bawah dan akhirnya mampu finish di posisi ke-7 di belakang Kartono di P6. Tapi di sini inkompeten Ferrari kembali terjadi ketika manajer Barcelona sekaligus pekerja part-time race engineer Saipul, Xavi, nggak memberitahu Saipul untuk push di safety car line 1. Di mana lagi dan lagi bikin Saipul stres karena mereka bisa aja nggak kehilangan banyak waktu dan posisi kalau misalnya dia disuruh push. Kebiasaan emang si Xavi ini. Makin lama makin lucu aja emang ya. Di Australia, sempat ada drama juga ya mengenai di qualifying ketika Saipul menganggap bahwa Kartono menahan dia dan membuatnya kehilangan banyak waktu, sekitar 3 atau 4 tenths lah. Mereka sempat beradu argumen juga saat interview dan mereka harus rela start dari posisi ke-5 dan posisi ke-7. Namun seperti biasa, kalau nggak apes, nggak Ferrari namanya. Ketika Saipul pas race kena senggol sama Lancelot di lap pertama, yang membuatnya harus DNF. Hade, belum juga menang, jangankan menang pole juga belum, jangankan pole, podium aja belum, bahkan baru 6 poin untuk Saipul musim ini. Dan cuy. Tapi Kartono masih ada. Ya walaupun pace dia lagi dan lagi nggak sekencang di depan,
Lalu malapetaka datang lagi ketika Kartono dan diuntungkan lagi dan lagi dengan timing red flag dan pit stopnya. Dia terjun keluar top 10, namun masih bisa comeback sering balapan berjalan. Dia mampu comeback dan pace-nya juga kenceng. Hanya di bawah max, tapi hanya beberapa lap aja. Habis itu drop lagi. Ya itu juga karena ketertarikan sama Pierre dan mungkin karena tire deck juga. Tapi malapetaka terjadi lagi ketika pas red flag restart, dia menyenggol Tony Stark sampai dia spin. Lalu dia mampu setidaknya berada di P3, tapi turun kembali ke P4 karena hasil yang digunakan ialah sebelum restart tadi. Tapi yes, malapetaka terjadi kembali ketika dia kena 5 detik penalti karena insiden dengan Nando tadi, membuatnya turun keluar top 10. Yes, itu berarti 0 poin untuk Ferrari di balapan ini. Ferrari saat ini duduk di P4 klasemen dengan 26 poin. Salah satu tim yang drop drastis jika dibandingkan dengan musim lalu. Masalah Ferrari 2023 setelah mereview 3 balapan kemarin ialah yang pertama udah jelas, tire deck. Degradasi ban mereka benar-benar kacau jika dibandingkan dengan Red Bull dan Aston Martin. Sehingga membuat mereka harus nurunin pace mereka saat balapan. Karena emang biar ban mereka nggak cepet aus. Ini berarti mau ngejar Red Bull aja juga bakal susah karena secara pace aja juga udah di bawah coy. Udah kayak lu ngejar doi, tapi lu harus nahan pace lu karena dia udah punya pasangan. Cuma bukan nahan lagi, udah DNF tapi lah. Ya bener sih, kayak Saipul. Lalu reliability. Masa balapan kedua udah kena grid penalti? Masalah ini juga merupakan masalah yang sama dari musim lalu. Malah kalau menurut gue bisa lebih sedikit parah dari musim lalu. Dan karena masalah reliability ini juga, musim lalu mereka tuh kehilangan banyak poin dan akhirnya harus rela melepas perebutan gelar juara dunia. Lalu incompetent team. Sejauh ini gue lihat pit stop mereka sebenarnya udah oke-oke aja lah. Belum ada drama-drama di pit stop ya. Dan average pit stop mereka tuh kalau gue lihat sekitar 2,4 sampai 2,6 detik. Itu lumayan lah. Tapi komunikasi mereka ini loh cuy. Kayak mereka ini suka kebingungan sendiri gitu loh. Dan ini udah sering terjadi dalam beberapa tahun cuy gitu kan ya. Ini juga harus segera diperbaiki karena F1 adalah tim sport. Dan lu nggak bisa hanya mengandalkan pembalap dan mobil lu. Satu tim lu harus bisa kompak untuk menjadi juara. Lalu yang paling gede masalahnya yaitu belakangan ini. Masalah internal tim, atasannya. Sepet-sepetnya adiknya John Elkann, Lapo Elkann, nge-tweet kalau Santander, salah satu sponsor Ferrari musim ini, adalah bank terburuk di dunia. Pasti ada sesuatu nih, dan untuk para tifosi, gue cuma mau bisa bilang, bersabarlah coy. Ya gue udah sering ngomong tuh berkali-kali ya, tapi jujur deh, kalian tuh the best sih jujur. Sampai saat ini pun, dengan berbagai macam kelawakan tim kalian, beserta bully-bully dan roastingan fans tim lain, kalian masih mau mendukung tim kesayangan kalian. Nah, tapi tetap tenang nih kalian ya para tifosi. Biasanya badai akan berlalu. Gue cuma mau bilang bahwa Ferrari sebenarnya bisa bangkit musim ini kayak judul video ini. Nah, sekarang gue bahas itu ya. Perlu diingat dulu nih guys, bahwa Babe Fred baru sekitar 4 bulan bekerja sebagai tim prinsipal Ferrari. Jadi memang perlu waktu baginya untuk membangun tim yang dia inginkan dan membuat mereka menjadi tim penantang gelar juara dunia. Sean Todt aja butuh 4 tahun untuk akhirnya menjadikan Ferrari sebagai pesaing gelar Jordan dan 7 tahun untuk menjadikannya benar-benar jadi juara konstruktor. 6 tahun deh ya, 6 tahun atau 7 tahun, gue lupa. Lalu dari segi pembalap, kalian memiliki 2 pembalap yang bertalenta dan kenceng. Apalagi Saipul, perlu diingat nih bahwa musim depan kontraknya udah habis, dan Ferrari harus segera sadar dan memberikannya mobil yang kenceng, sesuai dengan talentanya. Dan Kartono juga ingat loh ya, itu bisa tercapai kok, tapi mereka juga harus mengurangi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Khususnya Saipul nih ya, dan dengan beberapa upgrade musim ini, mereka bisa aja kok bangkit. Upgrade ini diharapkan bisa memperbaiki masalah-masalah Ferrari musim ini. Nggak perlu sekaligus, yang penting satu-satu lah, step by step. Lalu kalau soal masalah internal tim tadi, gue bilang, khususnya atasan mereka tuh, ya ini sih harus segera diurus juga, karena kalau masalahnya makin serius, ini bakal buat tim moodnya tuh turun. Tapi gue yakin ini bisa teratasi. Semoga. Jadi gue sebenarnya yakin bahwa sering berjalannya musim, Ferrari bisa bangkit. Bukan juara loh ya, tapi setidaknya mengalahkan Aston dan Mercedes untuk P2 di konstruktor musim ini. Nah, maka dari itulah kalau kalian mau cari doi yang setia dan penyayang, maka carilah doi yang merupakan tifosi. Karena mau sekacau apapun tim mereka, tapi mereka tetap loyal dan penyayang. Tapi sebisa mungkin kalian juga jangan sekacau Ferrari lah. Lalu, harus sebagus Red Bull ya bang? Oh jelas, sebagus Red Bull dalam mengurus budget cap tapi. I think
Oke lah, sekian video kali ini. Dan ya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. BTW, ini udah pada buka lo puasa. Ferrari, kapan Anda mau buka puasa? Yaudah, I'll see you guys next time. Goodbye.